warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum. Senangnya belajar matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang pecahan. Nah, di bagian yang ke-7 ini kita akan mempelajari apa ya? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang pembulatan bilangan pecahan. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu KD 33, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. KD 43 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pembulatan bilangan pecahan biasa. Yang kedua, siswa dapat memahami pembulatan bilangan pecahan campuran. Yang ketiga, siswa dapat memahami pembulatan bilangan pecahan desimal. Dan yang keempat, siswa dapat memahami pembulatan bilangan persen. Nah, anak-anak sudah tahu belum ya, apa itu pembulatan bilangan? Pembulatan dapat dinamakan dengan tafsiran. Pembulatan angka dengan pembulatan pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen hampir sama caranya karena konsep aturan pembulatan angka dan aturan pembulatan bilangan pecahan tersebut juga hampir sama. Nah, selanjutnya bagaimana ya lambang pembulatan bilangan itu? Nah, seperti ini anak-anak. Lambang pembulatan bilangan. Ya, diingat-ingat ya, lambangnya seperti itu. Anak-anak, pembulatan bilangan pecahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, yaitu kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan biasa dan pembulatan bilangan pecahan campuran. Yang kedua, kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan desimal. Dan yang ketiga, kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan persen. Sekarang kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan biasa dan pembulatan bilangan pecahan campuran. Pembulatan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat. Jadi, untuk pembulatan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran itu dibulatkan ke satuan terdekat. Ada 2 cara pembulatan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara yang pertama yaitu dengan garis bilangan pecahan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Jika pecahan dengan pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 0. Yang kedua, jika pecahan dengan pembilang lebih besar atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 1. Anak-anak, sekarang kita akan belajar contoh pembulatan bilangan pecahan biasa. Contoh yang pertama, bulatkan pecahan 1/4
ke satuan terdekat. Kita akan mengerjakan menggunakan cara yang pertama dulu. Kita buat garis bilangannya dulu ya. Nah, kemudian kita beri titik-titik seperti itu. Nah, karena di sini pecahannya 1/4, maka garis bilangan ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh ada 5 titik seperti ini ya. Kemudian, angka yang paling ujung kiri adalah 0 dan yang ujung kanan adalah 1. Lalu, ya, karena ini adalah pecahan 1/4, ya anak-anak, maka di sini yang paling depan itu adalah 0 atau 0/4. Kemudian angka yang di sini adalah 1/4, lalu 2/4, lalu 3/4, lalu 4/4. 4/4 atau sama dengan 1. Nah, sekarang kalian perhatikan soalnya. Bulatkan pecahan 1/4. Nah, 1/4 itu di mana? Ya, ini. Kita beri tanda seperti itu. Kemudian, kalian perhatikan. 1/4 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Ya, betul. Lebih dekat ke 0. Caranya kalian hitung berapa langkah. 1/4 menuju 0 hanya 1 langkah. Sedangkan 1/4 ke 1 itu ada 1, 2, 3. 3 langkah. Sehingga pecahan 1/4 lebih dekat ke angka 0. Jadi, pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0 atau dapat ditulis seperti ini. 1/4 dibulatkan menjadi 0. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini menggunakan aturan sebagai berikut. Ya, yang pertama, jika pecahan dengan pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 0. Atau yang kedua, jika pecahan dengan pembilang lebih besar atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 1. Nah, sekarang kalian perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ini 4. Lalu kalian bagi 2. Ya, setengah itu adalah dibagi 2. 4 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Ya. Lalu kalian bandingkan. 1 ini adalah angka pembilangnya, jadi pembilangnya di kiri. Lalu kalian bandingkan dengan yang hasil baginya ini, 2 di sebelah kanan. Nah, maka tanda perbandingan yang tepat adalah seperti itu. 1 lebih kecil daripada 2. Atau pembilangnya lebih kecil daripada setengah penyebutnya. Nah, maka mana yang memenuhi? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya, ingat kalau pembilangnya kurang dari atau lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. Jadi, pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Atau bisa ditulis seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang perhatikan contoh yang kedua, pembulatan bilangan pecahan biasa. Bulatkan pecahan 4/5 ke satuan terdekat. Nah, kalian perhatikan penyebutnya ya anak-anak, yang di bawah ini penyebutnya yaitu 5. Maka nanti menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan garis bilangan. Maka garis bilangannya nanti kita bagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Kita hitung ya. Ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga diperoleh 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, yang paling ujung kiri adalah angka 0 dan yang ujung kanan adalah angka 1.
Atau nilai pecahannya ya, yang paling ujung kiri ini 0 atau 0/5. Jadi sesuai penyebut yang di soal. Paham ya? Kita lanjutkan, sesudah 0/5 itu adalah 1/5, lalu 2/5, lalu 3/5, lalu 4/5, lalu 5/5, atau sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan soalnya. Bulatkan pecahan 4/5. 4/5. Mana 4/5? Ya, ini. Kita beri tanda. Seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan. 4/5 ini lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Ya, betul. Pecahan 4/5 lebih dekat ke angka 1. Ya, kalian hitung 4/5 kalau ke 1 hanya 1 langkah. Sedangkan 4/5 kalau mau ke 0 itu ada 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Jadi pecahan 4/5 ini lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Atau dapat ditulis seperti ini. 4/5 dibulatkan menjadi 1. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan cara yang kedua, menggunakan aturan. Nah, sekarang kalian perhatikan penyebutnya, yaitu 5. Ya, 5 ini kalian bagi 2. Selalu dibagi 2 ya, karena setengahnya itu berarti dibagi 2. 5 dibagi 2 itu hasilnya 2,5 atau 2,5. Lalu kalian bandingkan angka pembilangnya, yaitu 4, ini di kiri. Selalu di kiri ya pembilangnya itu. Bandingkan dengan yang setengah dari penyebut, yang 2,5. 4 dibandingkan 2,5. Maka tanda perbandingan yang tepat adalah seperti itu. 4 lebih besar daripada 2,5 atau pembilangnya lebih besar daripada setengah penyebutnya. Maka memenuhi aturan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, memenuhi aturan yang kedua ini. Jadi, pecahan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Atau dapat ditulis seperti ini. 4/5 dibulatkan menjadi 1. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya kita akan belajar contoh pembulatan bilangan pecahan campuran. Contoh yang pertama, bulatkan pecahan 5 3/8 ke satuan terdekat. Ingat anak-anak, bilangan pecahan campuran itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Nah, yang harus anak-anak bulatkan itu adalah di bagian pecahannya ini, yaitu 3/8. Ya, jadi yang kalian bulatkan itu adalah yang bagian bilangan pecahan biasanya, yaitu 3/8. Sehingga jika dikerjakan menggunakan cara yang pertama, ya kita buat dahulu garis bilangannya. Kemudian kita bagi menjadi 8 bagian yang sama. Kita buat titik-titiknya seperti itu, diperoleh ada 9 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau ada 8 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Lalu, angka yang di ujung kiri 0 dan yang di ujung kanan 1. Atau kita tulis bilangan pecahannya 0 atau 0/8, lalu 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 8/8 atau 1. Kalian perhatikan bilangan pecahannya. 3/8. 3/8 berada di mana? Ya, betul di sini ya. Kita beri tanda 3/8.
Nah, 3/8 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Ya, betul. 3/8 lebih dekat ke 0. Sehingga dapat kita tulis seperti itu anak-anak. Ya, kita ambil bilangan pecahannya. 3/8 dibulatkan menjadi 0. Karena 3/8 lebih dekat ke angka 0, maka 3/8 dibulatkan menjadi 0. Jadi 3/8 sama dengan 5 ditambah 3/8. Nah, tadi 3/8 itu dibulatkan menjadi 0 atau dapat ditulis 5 ditambah 0. Karena tadi 3/8-nya dibulatkan menjadi 0. 5 ditambah 0 hasilnya sama dengan 5. Jadi, hasil pembulatan 5 3/8 ke satuan terdekat hasilnya adalah 5. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan cara yang kedua. Kita ambil bilangan pecahan biasanya, yaitu 3/8. Lalu kalian perhatikan penyebutnya, yaitu 8. Penyebutnya kita cari setengahnya, yaitu dibagi 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 4. Setelah itu kita bandingkan angka pembilangnya, yaitu 3 di sebelah kiri, kita bandingkan dengan 4. Maka tanda perbandingannya adalah seperti itu. 3 kurang dari 4 atau pembilangnya lebih kecil atau kurang dari setengah penyebutnya. Maka dibulatkan ke bawah. Ingat ya, jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga 3/8 dibulatkan menjadi 0. Jadi 5 3/8 sama dengan 5 ditambah 3/8. Dibulatkan menjadi 5 ditambah 0 atau sama dengan 5. Jadi 5 3/8 jika dibulatkan ke satuan terdekat menggunakan cara yang kedua, hasilnya juga sama dengan 5. Paham ya? Sekarang perhatikan contoh yang kedua untuk pembulatan bilangan pecahan campuran. Bulatkan pecahan 2 5/6 ke satuan terdekat. Kita akan mengerjakan dahulu menggunakan cara yang pertama, yaitu garis bilangan. Nah, karena penyebutnya 6, maka nanti dibagi menjadi 6 bagian yang sama, atau ada 7 titik. Yang paling ujung kiri 0, paling ujung kanan 1. Atau bilangan pecahannya yaitu 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Kalian perhatikan bilangan pecahannya yaitu 5/6. 5/6 berada di sini, maka kita beri tanda seperti itu. Nah, kemudian pada bilangan 2 5/6 ya, kita ambil bilangan pecahan biasanya saja, yaitu 5/6. Nah, karena 5/6 lebih dekat ke 1, maka 5/6 dibulatkan menjadi 1. Jadi 2 5/6 sama dengan 2 ditambah 5/6 atau dapat ditulis 2 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Jadi 2 5/6 jika dibulatkan ke satuan terdekat hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita akan mengerjakannya menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan
aturan. Kita ambil bilangan pecahannya yaitu 5/6 ya. Kemudian kalian perhatikan penyebutnya yaitu 6. 6 dicari setengahnya atau 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3. Setelah itu kalian bandingkan pembilang yaitu 5 dan 3 ini. Kita tulis di bawahnya. Ya, kita bandingkan angka pembilangnya 5 dan setengah dari penyebutnya 3. Maka tanda perbandingan yang tepat adalah seperti itu. 5 lebih besar daripada 3. Atau pembilangnya lebih besar daripada setengah penyebutnya. Maka dibulatkan ke atas. Sehingga 5/6 dibulatkan menjadi 1. Jadi 25/6 sama dengan 2 ditambah 5/6. Atau dapat ditulis 2 ditambah 1 karena tadi 5/6 itu dibulatkan menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil pembulatan 25/6 ke satuan terdekat menggunakan cara yang kedua diperoleh juga hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan desimal. Pembulatan bilangan desimal dapat dibulatkan ke satuan atau persepuluhan atau perseratusan terdekat. Berikut ini aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Nah, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan angka persepuluhannya. Yang kedua, jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Lalu, jika perintah soalnya dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka ikuti langkah berikut. Yang pertama, perhatikan angka perseratusannya. Yang kedua, jika angka perseratusannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka perseratusannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Perhatikan contoh pembulatan bilangan pecahan desimal berikut. Contoh yang pertama, bulatkan pecahan 3,82 ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dahulu yang ke satuan terdekat. Kita tulis dahulu soalnya 3,82. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Mana angka persepuluhannya? Ya, betul, 8. Lalu, karena 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Lalu, karena dibulatkan ke atas, maka angka di depan 8 yaitu 3 ditambah 1. Ya, seperti itu anak-anak. Paham? Ya. Kemudian angka 8-nya berubah menjadi 0. Lalu 3 ditambah 1 menjadi 4. Lalu angka 2-nya menjadi 0. Jadi 3,82 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4,00 atau 4. Paham ya? Sekarang kita akan mengerjakan pembulatan 3,82 ke persepuluhan terdekat. Nah, jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya.
kita tulis dahulu soalnya 3,82. Mana angka perseratusannya? Ya, betul, 2. 2 itu menempati perseratusan. Lalu, karena 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kita tulis kembali soalnya 3,82. Lalu kita beri tanda 2-nya. Nah, karena dibulatkan ke bawah, maka angka yang di depan angka 2 ini tidak berubah atau tetap. Sehingga angka 2-nya menjadi 0, lalu angka 8-nya tetap 8, dan angka 3-nya tetap 3. Sehingga diperoleh 3,82 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,80 atau cukup ditulis 3,8. Paham ya? Sekarang perhatikan contoh yang kedua untuk pembulatan bilangan pecahan desimal. Bulatkan pecahan 2,35 ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Sekarang kita akan mengerjakan dahulu untuk pembulatan ke satuan terdekat. Kita tulis kembali soalnya 2,35. Kemudian karena dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya yaitu 3, kita beri tanda seperti itu. Kemudian, karena angka persepuluhannya yaitu 3, dan 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ingat ya, kita tulis kembali soalnya dulu 2,35. Lalu, karena angka persepuluhannya itu 3 dan 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga nanti angka di depan 3 itu tetap atau tidak berubah. Sehingga 3-nya menjadi 0, lalu 2-nya tetap menjadi 2, dan 5-nya menjadi 0. Jadi 2,35 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2,00 atau ditulis 2. Paham ya? Selanjutnya kita akan membulatkan 2,35 ke persepuluhan terdekat. Nah, kita tulis kembali soalnya 2,35. Lalu, karena dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusannya yaitu 5. Paham ya? Lalu, karena angka perseratusannya 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga angka di depan 5, ya, angka di depan 5 yaitu 3, itu ditambah 1. Sehingga 5-nya ini ya, angka paling belakang itu berubah menjadi 0. Lalu 3 ditambah 1 menjadi 4. Yang angka 2-nya tetap. Paham ya? Jadi 2,35 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,40 atau 2,4. Paham ya anak-anak? Oke anak-anak, yang ketiga kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka perhatikan angka satuannya. Cara pembulatan persen mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, perhatikan angka satuannya. Nah, yang menjadi ukuran ya, yang menjadi batas pembulatan di sini adalah angka 5. Ingat ya, angka 5.
Lalu langkah yang kedua, jika angka satuannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Arti dari dibulatkan ke bawah yaitu angka satuannya berubah menjadi 0 dan angka puluhannya tetap. Lalu yang ketiga, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Arti dari dibulatkan ke atas yaitu angka satuannya berubah menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah 1. Perhatikan contoh pembulatan bilangan pecahan persen berikut. Contoh yang pertama, bulatkan 14%. Nah, kita tulis kembali soalnya 14%. Dan ingat ya anak-anak, angka 4 itu sebagai satuan. Angka 1 sebagai puluhan. Nah, kalian perhatikan angka satuannya. Jadi cara pembulatan bilangan persen adalah perhatikan angka satuannya, yaitu 4. Angka 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga angka 4-nya berubah menjadi 0, lalu angka satunya tetap menjadi 1 karena dibulatkan ke bawah. Jadi, hasil pembulatan dari 14% adalah 10%. Paham ya? Selanjutnya, contoh yang kedua. Bulatkan 69%. Kita tulis kembali soalnya. Angka 9 sebagai satuan, angka 6 sebagai puluhan. Lalu kalian perhatikan angka satuannya, yaitu 9. Angka 9 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga angka 9-nya ya kita coret, lalu angka di depan 9 yaitu 6 kita tambah 1. Karena kalau dibulatkan ke atas maka angka di depannya ditambah 1. Sehingga angka 9-nya menjadi 0. Lalu angka 6-nya ditambah 1 menjadi 7. Jadi hasil pembulatan dari 69% yaitu 70%. Paham ya? Contoh yang ketiga. Bulatkan 45%. Nah, sekarang kita tulis dahulu soalnya. Angka 5 sebagai satuan. Angka 4 sebagai puluhan. Tadi caranya adalah perhatikan angka satuannya, yaitu 5. Karena angka satuannya 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi, kalau angka satuannya itu 5, ikut dibulatkan ke atas. Ingat ya. Nah, sehingga karena dibulatkan ke atas, angka di depan 5 yaitu 4 nanti ditambah 1. Lalu angka 5-nya kita coret. Kemudian angka 5-nya berubah menjadi 0. Lalu 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Jadi hasil pembulatan dari 45% adalah 50%. Paham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, pembulatan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat atau dibulatkan ke satuan terdekat. Yang kedua, pembulatan desimal dapat dibulatkan ke satuan atau persepuluhan atau perseratusan terdekat. Yang ketiga, pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat,
Maka caranya adalah perhatikan angka satuannya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya sudah paham ya materi tentang pembulatan, bilangan, pecahan. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajarnya di rumah. Selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.